Halo teman-teman, welcome to daily dan weekly update untuk market cryptocurrency ya, Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan nanti update ya, closing dari candlestick weekly dan juga daily di hari ini secara bersamaan. Dan ada banyak news ya, karena memang saya Sabtu Minggu off, jadi kita akan coba lihat ada banyak hal yang berubah di market di hari weekend kemarin, karena kita memang ada news besar yang membuat market itu bergejolak anomali di weekend ini seperti itu. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu bahwa kita ada grup Discord ya yang teman-teman bisa join secara free. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen, sudah saya sertakan di sana, jadi teman-teman bisa langsung join secara free ya. Dan juga saya lebih sering untuk update di sana ya untuk pergerakan dari Bitcoin, Ethereum dan juga altcoin-nya, dan juga potensial kadang-kadang saya juga trading kan. Saya ambil trading di sana, kadang-kadang juga saya share di sana. Jadi teman-teman bisa langsung klik link yang ada di pin komen situ. Itu aja ya dari saya. Lalu kita akan coba langsung lihat dari potensial closing di minggu ini dan juga minggu kemarin itu seperti apa. Kita lihat ya di minggu kemarin bahwa Bitcoin ini berhasil ya closing dengan sangat bagus ya. Dia closingnya kurang lebih sekitar retest area 786. Ini merupakan hal yang cukup bagus menurut saya. Saya ekspektasi dia hanya bisa naik di 60.000 ya kurang lebih di minggu ini. Dan lalu minggu ini harusnya saya mau lihat bahwa Bitcoin itu akan coba untuk sellernya kembali push lagi di market. Sehingga saya mau lihat untuk kekuatan sellernya apa sudah habis atau belum ya untuk saat ini. Karena memang yang perlu kita tahu di beberapa minggu ke belakang kita memang mendapatkan pressure yang cukup signifikan di market ya. Bahkan kita menembus dari area 61 dan 60.000 sebagai area support major di weekly time frame-nya. Kita push dengan signifikan di minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu, membentuk Marubozu engulfing ya, yang sangat besar, warna merah di sini ya. Kita lihat di tanggal 1 Juli kemarin, dan kita closing-nya tidak begitu bagus ya, di sekitar 56.000 closing-nya. Jadi ini menguatkan ada potensial kita memang membentuk double top ya di market. Tapi yang perlu saya sampaikan sama teman-teman di video-video saya yang lainnya bahwa overall ya, double top ini kemungkinan kecil menurut saya bisa valid ya, karena memang secara overall kita itu hanya berkonsolidasi seperti ini, membentuk broadening wedge ya, atau konsolidasi yang sangat besar. Jadi ketika market berkonsolidasi ya membentuk broadening wedge, itu memang kecenderungan dari market yang datang dari arah uptrend ya. Ketika dia membentuk broadening wedge ini memang cenderung untuk lebih sideways-nya lebih lama, dan range dari area pergerakan sideways-nya itu lebih lebar. Sehingga memang biasanya kalau broadening wedge ini terbentuk ya, memang kita sudah valid ya membentuk area high 2 kali dan low 2 kali. Ini akan cenderung memakan waktu yang lumayan lama. Jadi pattern ini pattern yang saya sebenarnya kurang begitu suka ya. Karena memang biasanya memakan waktu bisa berbulan-bulan bahkan sampai bisa bertahun-tahun untuk broadening wedge ini bisa breakout dari area resisten atas trend lainnya ya. Kita lihat dia sudah valid ya 2 kali untuk retest di area supply dan juga 2 kali di area support. 1, 2. Dan ini kita akan menunggu apakah dia bisa retest menjadi valid 3 kali ya untuk menjadi area supportnya. Karena kita harus melihat dia bisa breakout dari area 64.000 untuk memvalidasi area swing low di weekly time frame-nya seperti itu. Itu sih yang saya mau lihat untuk di Bitcoin-nya. Tapi hal yang cukup positif ya dari saya setelah ada news kemarin ya, di hari, saya lupa hari Minggu kayaknya ya, ada percobaan assassin oleh calon presiden Amerika ya, dan Donald Trump. Di situ saya melihat market-market yang volatile ya, itu cenderung naik ya, terutama Bitcoin. Kita lihat di hari Minggu ya, kayaknya percobaan assassinnya. Saya soalnya juga nggak pantau market ya Sabtu dia juga naik breakout dari area triangle-nya. Lalu Minggu ketika dia percobaan assassin ini naik sekitar 2,69%. Ini merupakan hal yang sangat langka dan menurut saya jarang terjadi ya, karena kita make a move-nya di hari Sabtu Minggu gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa ETF inflow ya, kita lihat di minggu kemarin ya, kita lihat dari tanggal 8 sampai 12 itu ETF-nya inflow terus ya setiap hari. 8, 9, 10, 11, 12 ini inflow-nya 200, 300, 500, 800, 1 miliar dolar kurang lebih ya, bukan juta lagi, 1 miliar dolar. Dan teman-teman bisa lihat ya, ketika 1 miliar dolar itu tidak membuat market itu make a move ke atas ya, teman-teman lihat. Dia cuma konsolidasi aja, bahkan ETF-nya itu sudah terus-menerus akumulasi. Bahkan dia sudah tren akumulasinya mencapai all time high barunya. Kita lihat ya di sini 15.600, sekarang sudah 15.800. Dia sudah mencapai all time high barunya untuk total akumulasi dari ETF-nya.
Tapi apa yang terjadi di Bitcoin, ini cenderung lagging ya. Dia nggak breakout kemana-mana. Breakdown ke bawah enggak, breakout juga enggak. Nah, kita baru lihat dia make a move di hari Sabtu Minggu. Nah, ini kan merupakan satu pertanyaan ya. Sabtu Minggu ETF tutup. Lalu siapa yang inflow? Siapa yang membuat akumulasi lebih besar daripada ETF ya? Kita lihat 1 miliar dolar itu masuk di market itu cenderung reject ya. Kita lihat dia reject berapa kali di sini? Dua hari beruntun ya ketika dia berusaha close di atas area resisten yang ada di atas ini. Dan at some point kita lihat di hari Sabtu ketika ETF itu tutup, dia berhasil close di atas 59.000 gitu. Bahkan di hari Minggu kita lihat setelah ada news, dia berhasil close di atas 60.000, 60.800 kita lihat close-nya. Meskipun memang ada reject 2 hari ya. Nah, itu. Ketika ada news, memang market akan cenderung lebih volatile dan menjadi anomali gitu. Nah, teman-teman lihat juga ya, ketika di XAU-USD, ketika ada percobaan pembunuhan dari Donald Trump, dia juga reject ke atas dan weekly close-nya membentuk pin bar ya. Dan pin bar ini menurut saya ada potensial nanti kita bisa all time high lagi mungkin di minggu ini, seperti itu. Itu yang bisa saya lihat ya, dan harusnya dari Bitcoin itu akan juga mengikuti nanti ketika XAU akan all time high, seperti itu. Lalu yang bisa saya lihat di hari ini pergerakannya dia cukup volatile ya, 3% naik ke atas. Bahkan ETF dari US masih belum open ya, kita lihat baru London session ya per video ini dibuat. Dan ya tampaknya market baru bereaksi ya ketika memang ada percobaan pembunuhan dari Donald Trump. Dan menurut saya kenapa itu pengaruh ya, karena teman-teman seperti yang kita tahu sama-sama bahwa Donald Trump ini pro terhadap cryptocurrency. Dan ketika ada percobaan pembunuhan, berarti ada seseorang yang memang tidak suka bahwa Donald Trump ini menjadi menang, lalu dia akan lebih pro terhadap Bitcoin dan kawan-kawan seperti itu. Jadi, ya, agenda politik tertentu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti, Donald Trump ini pro sekali terhadap cryptocurrency. Sehingga ketika ada percobaan pembunuhan, itu pasti akan membuat market, terutama dari cryptocurrency, akan volatile dan ya harusnya bisa push naik ke atas gitu. Tapi apakah push ini bisa berlanjut ke atas? Ya seperti yang sudah saya bahas ya di weekly time frame. Ketika kita mengonfirmasi area low atau bottomnya di sekitar 54.000, ya potensial maksimalnya sih dia masih punya ruang gerak ke 68.000, 69.000. Setelah itu ya kita tetap akan reject lagi ke bawah gitu ya teman-teman, jangan terlalu suka. Karena memang bagaimanapun atau ada news apapun, ya kita masih dalam area konsolidasi yang sangat besar ya. Ini nggak bisa kita lupakan, dan biasanya konsolidasi ini akan memakan 5 wave ya. Ini baru wave ketiga, keempat, harusnya dia akan ada wave kelimanya. Jadi pasti akan ada satu retest atau percobaan untuk membuat market itu bisa turun lebih jauh ya, atau percobaan terakhir. Nanti kita akan lihat ya ketika dia retracement ke bawah itu seperti apa. Dan apa yang bisa saya lihat untuk di daily ya, kita sudah bahas untuk potential weekly closing-nya. Ini sudah sangat bagus ya, indikasi positif bahwa memang kita harusnya sudah dekat dengan area bottom kita, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu di hari ini kita melihat, ini baru hari Senin, jadi kita nggak bisa lihat proyeksikan untuk weekly closing di minggu ini seperti apa, karena kita baru hari Senin, dan masih ada banyak news yang bisa membuat market itu kembali bergejolak, seperti itu. Tapi yang bisa saya lihat di hari ini, kita ada percobaan untuk retest di area supply majornya ya, karena teman-teman bisa lihat ya, ketika market ini membentuk double top di area supply, kita belum pernah ya, di sini akan ada swing kecil-kecil ya, yang bisa kita lihat, ini swing kecil-kecil, setelah itu kita ada swing yang lumayan besar, dia konsolidasi, setelah itu drop bawah. Nah, konsolidasi yang terjadi di sini, ini kan konsolidasi yang lumayan lama ya, dia tidak mampu untuk membentuk swing low yang valid ya di area support majornya di sekitar 60.000 ya, seperti yang saya sampaikan sama teman-teman di video bulan lalu. Mungkin kita nggak boleh terlalu lama membentuk konsolidasi di area support, karena itu menandakan apa, tandanya bahwa market itu masih belum siap untuk rally gitu. Dan kita lihat dia ada last push ke bawah ya, cukup signifikan dari top to bottom. Kita lihat dia drawdown sekitar 15% ke bawah seperti itu. Setelah itu yang bisa saya lihat, dia ternyata membentuk konsolidasi sedikit, membentuk triangle, setelah itu push langsung naik ke atas, meretest area supply-nya. Dan apa yang bisa saya lihat, kemungkinan kita akan ada reject ya, untuk di beberapa hari ke depan, reject untuk melihat apakah seller ini sudah habis ya, seller terakhir ini apa sudah habis, dan apabila kita sudah melihat ada konfirmasi bottoming, ya di sini nanti bisa menjadi opportunity atau potensi kita untuk masuk kembali di market untuk mengambil long posisi seperti itu. Itu yang bisa saya lihat. Dan kalau teman-teman yang belajar untuk chart pattern, ya ini juga satu jalan juga ya, membentuk yang namanya
head and shoulder ya. Head and shoulder-nya di sini. Dia akan membentuk shoulder kanan dulu. Jadi shoulder kanan ini merupakan percobaan ketika seller itu mulai masuk, dia akan mencoba untuk membuat harga itu kembali drop dengan signifikan. Tapi apakah berhasil atau tidak, nanti kita lihat dari price action atau dari candlestick-nya seperti itu. Nah, ini kan head and shoulder ya. Kalau kita coba balik ya, saya coba balik di sini kan head and shoulder ya. Tinggal nanti shoulder kanannya seperti apa. Gitu. Jadi ya itu yang bisa saya lihat ya dari market hari ini. Jadi teman-teman jangan melihat ini hijau, jangan FOMO ya. Seperti biasa, para retail trader itu biasanya FOMO ketika market naik dan panik ketika market turun ya. Kita harus satu step di atas mereka. Kita harus FOMO ketika market itu sedang koreksi atau sudah memberikan kita kepastian ya, atau ini loh sudah area murah dan seller itu sudah habis ya, kita FOMO di sana. Bukan berarti ketika hijau kita FOMO, merah ketika kita panik seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga teman-teman bisa dapat untuk idenya, get the idea. Ya, kita sudah retest di area major supply-nya ya. Di sini untuk 4 jam time frame-nya lebih kelihatan. Ini area order block terakhir ya, yang bisa membuat harga berpotensial untuk reject lagi ke bawah. Seperti itu. Kemungkinan di US session kita akan nanti mengkonfirmasi apakah kita bisa breakout ya, ataukah kita retest ke bawah. Itu yang nanti akan membuat view kita akan minggu ini bisa lebih terlihat jelas seperti itu. Lalu satu hal yang di hourly time frame-nya yang ingin saya tambahkan, di sini kita punya area trend line ya, yang sangat terlihat dia sudah 3 kali retest. Dan kalau koreksi sih teman-teman bisa targetkan aja di area trend line tersebut. Dan di sini juga ada area order block juga ya, yang kecil. Kita lihat sekitar 4 candle, jadi 16 jam dia konsolidasi dulu sebelum push lagi naik ke atas. Dan itu juga ada confluence areanya, seperti itu. Jadi area sekitar 60 sampai 59.500 bisa jadi target kita untuk mengambil long posisi apabila teman-teman yang ingin coba scalping di time frame yang lebih kecil. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa get the idea apa yang terjadi di minggu kemarin dan juga di hari Senin ini ya, pembukaan market pertama kali seperti itu. Lalu dari dominance Bitcoin-nya seperti biasa kita akan juga buka dari weekly time frame-nya dulu. Weekly time frame nggak banyak berubah ya, not changing the mass. Harusnya nggak banyak berubah juga, not really change ya, saya lihat. Dia cuma membentuk high dan low yang sama ya. Ya, kita lihat ini low-nya juga sama. Dia cuma membentuk konsolidasi sebenarnya. Nggak naik, tapi juga nggak turun. Gitu. Lalu gimana next-nya? Ya, kalau di tengah-tengah sih saya lebih prefer dia naik, karena memang trennya masih naik ya. 56% lah. Dan itu juga sejalan ya, kalau Bitcoin pumping, pasti akan mengerek dari Bitcoin dominance-nya untuk naik juga ke atas. Seperti itu. Nggak banyak berubah. Lalu Ethereum-nya kita lihat juga sama kurang lebih ya. Dia bertahan di area support dengan cukup baik, ada moving average 50. So, area-area ini merupakan area penting yang perlu kita jaga. Jadi dia nggak boleh jebol dari area support pentingnya, seperti itu. Ini lebih kuat ya trennya dibandingkan dengan Bitcoin yang sudah sempat untuk fake out di bawah. Sebelum dia kembali lagi naik ke atas ya, di atas 60.000 dia sempat fake out dulu selama beberapa hari di bawah. Ethereum jauh lebih bagus dan jauh lebih kuat. Tinggal permasalahannya apakah daily time frame-nya dia bisa mengkonfirmasi untuk breakout di area trend line yang sudah terbentuk selama beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir lah kurang lebih seperti itu. Dan dia bisa retest dengan proper nggak nantinya, itu yang bisa nanti kita coba pantau sama-sama. Seperti itu untuk Ethereum. Lalu Ethereum Bitcoin ya sama, masih nggak banyak berubah juga, not really change, so ya masih di situ-situ aja. Yang terakhir dari total 3-nya, apa yang ingin saya bahas, dia sudah berhasil untuk breakout dari area konsolidasinya, which is good ya. Lalu di weekly time frame-nya juga bagus ya, bertahan di area moving average-nya. So, tinggal kita lihat untuk last seller-nya atau push ketika seller mulai masuk lagi di market, apakah dia bisa bertahan, buyer-nya bisa mempertahankan momentumnya, ataukah dia malah losing the momentum ke bawah ya, ada news yang lebih hebat lagi ya daripada minggu ini yang membuat market itu kembali panik. Nah, itu nanti kita akan coba lihat sama-sama di 1-2 minggu ke depan. Jadi kurang lebih market crypto ini sedang berusaha untuk mencoba bottoming ya. Dia membentuk inverse head and shoulder di area bottom. Baik Bitcoin, Ethereum, dan juga total 3-nya mengindikasikan semua hal yang sama seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang masih punya posisi di market ya bisa coba di adjust juga ya. Apalagi yang punya short posisi bisa coba untuk
kembali melihat lagi potensial di market untuk direksinya seperti apa gitu. Nanti untuk kripto-kripto yang memang berpotensi untuk kita scalping kan, saya akan coba bahas di Discord ya untuk potensialnya. Saya masih belum mapping juga di minggu ini, jadi nanti pasti akan saya mapping untuk beberapa kripto yang memang saya watchlist seperti itu. Yang terakhir dari ETF flow ya, sudah saya sempat singgung sedikit di minggu ini. Kita ada inflow sekitar $1 miliar ya, hijau terus dari tanggal 8 sampai 12. Nah, saya nggak tahu di minggu ini bagaimana, tapi yang di hari Jumat kemarin ini merupakan the highest ya, atau pembelian terbesar di minggu kemarin. Kita lihat BlackRock dan Fidelity ini inflow hampir lebih dari $100 juta ya. GTPC juga inflow 23, jadi mendapatkan hasil $310 juta dalam satu hari seperti itu. Dan untuk ETF flow-nya juga sangat bagus ya, all time high. Kita lihat overall good ya, 682 ini yang terakhir. Di hari Jumat kemarin kita sudah mendapatkan 15.806. Jadi $15,8 miliar di market. Jadi ya all time high itu akan terjadi, harusnya itu juga bisa membawa market untuk naik lebih tinggi lagi ya, terutama di Bitcoin seperti itu. Jadi itu aja update untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini teman-teman bisa get the idea ya, tidak sembarangan untuk entry lagi di market. Ingat ya, teman-teman nggak boleh lupa jangan mencoba untuk panik buying ketika harga naik ya. Teman-teman harus lihat ya, ketika kita diiris perlahan dari 71.000 ke bawah dari bulan Mei sampai bulan Juli, nah kita diiris ke bawah ini, teman-teman bisa lihat untuk pain-nya itu seperti apa ya, sakitnya seperti apa kita diiris di Bitcoin 25% ke bawah ya. Teman-teman nggak boleh lupa untuk itu. Jadi timing itu merupakan hal yang sangat penting, kita nggak bisa entry sembarangan meskipun kita berada di bullish market seperti itu. Karena kalau kita lihat overall di monthly time frame, buat teman-teman yang entry di sekitar 25-30 ribu, ya teman-teman nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Ketika market dibawa turun ke 53 ribu, ya itu nggak berarti apapun karena kita memang sudah beggar gitu ya. Tapi kan lain ceritanya kalau teman-teman entry di 71 ribu. Nah ya kan, dibawa turun 25% sudah pusing, mau makan sudah nggak mood. Nah itu, timing itu merupakan hal yang tepat. Kita nggak boleh salah untuk meniming market seperti itu. Itu aja sih saran dari saya. Semoga teman-teman bisa get the idea. Dan ya itu, nanti kita akan update secara berkala lagi. Mungkin besok atau lusa seperti itu ya. Thank you semua. Thank you. Dan see you on next video. Bye-bye.